Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita menindaklanjuti pengaduan kita terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Kepolisian Resort Bogor menetapkan tersangka tanpa daya bukti dan fakta hukum. Dalam hal ini Bapak Pendeta Bapak Pendeta ditetapkan tersangka dengan alasan pemalsuan akta perkawinan pencatatan sipil. Dalam hal ini perlu saya sampaikan, sejak Indonesia berdiri, negara ini produk akta catatan sipil adalah produk dinas catatan sipil, bukan produk pendeta atau gereja. Kenapa Bapak Pendeta sebagai ulama atau pemuka agama ditetapkan tersangka? Bahkan yang lucu dan aneh binaya ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru dikeluarkan sprindik berulang kali. Jadi dalam hal ini Wasidik telah menindaklanjutinya dan kepada Oknum Polsek, Oknum Polres yang saat ini sudah menjabat jadi Kapolsek, kita meminta supaya dievaluasi dan dilakukan penyelidikan khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Itu Bang, ini beliau Bapak Pendeta. Coba, apa salahnya pendeta melakukan pemberkatan nikah John? Itu memang tugas pendeta. Lah ini kok polisi bikin tersangka pendeta? Emang polisi udah gak ada kerjaan Polres Bogor? Udah gak ada kerjaan? Di mana salahnya Bapak Pendeta ini? Kriminalisasi pendeta oleh polisi. Di mana? Sejak Indonesia berdiri, dinas catatan sipil tugas pencatatan sipil, bukan tugas Pak Pendeta. Nah, ini yang melaporkan juga atas nama Renta. Yang lucunya, penyidik tidak pernah mempertemukan pelapor dan terlapor. Nah ini kan siapa tahu namanya siluman nih kan? Nggak tahu nih orangnya siapa nih. Tuh kok tiba-tiba Pak Pendeta jadi tersangka gitu kan? Nih kita lihat ini. Bahkan dipanggil tersangkanya udah 2 kali, udah 2 tahun. Dan yang perlu diingatkan adalah kejaksaan telah mengembalikan berkas ini. Sudah kembalikan, ini juga sudah kita lampirkan. Sudah kita lampirkan semua. Dan Komisi 3 DPR RI sudah kita sampaikan untuk didengar rapat dengar pendapat. Jangan nanti udah rame dulu baru polisi mengeluh, jangan. Kita sudah mengingatkan dari awal. Ini loh Bapak Pendeta ini. Di mana salahnya beliau memberkati jemaatnya. Pelapor itu tadinya jemaat gereja, cuma tidak pernah dipertemukan. Nah ini masih aneh bin ajaib nih. Pelapor dan terlapor tidak pernah dipertemukan. Nah ini ada apa nih penyidik nih tiba-tiba tidak pernah dipertemukan? Tidak pernah dipertemukan Bang. Nah ini kan dugaan kita Ini ada oknum-oknum ini yang membackup ini karena tidak pernah dipertemukan pelapor ini. Tidak pernah dipertemukan. Ada apa? Apa oknum polisi mau ngambil ahli pendeta? Kerjaan pendeta gitu, gereja gitu. Baru ini pertama loh, baru ini sejarah. Dan ingat, tugas pencatatan sipil adalah tugas pemerintah, bukan tugas pendeta. Dan pelayanan administrasi, dan ini sudah buktinya kita lampirkan juga Kita lampirkan juga. Dan ingat, jemaat yang beliau pimpin ada 3.000 jemaat. Jangan nanti ini pendeta 3.000 jemaat, nanti ceritanya lawan polisi. Nggak lucu kan? Nggak lucu itu. Jadi untuk ke Bareskrim itu kita menindaklanjuti melaporkan oknum ini yang menetapkan tersangka dari proses penyidikan yang tidak sesuai prosedur. Kita untuk diperiksa, bahkan sesuai kode etik seharusnya dicopot.